banyak kan orang sakit parah yang tidak bisa diharapkan semuanya. Fal yuftiru, maka hendaknya dia berbuka, wal yukhriju fidyatan, dan hendaknya dia mengeluarkan fidyah. Nah ini pas maknanya kalau kayak gini. Jadi nggak sembarangan orang itu boleh tidak puasa dan bayar fidyah. Harus sakitnya itu sakit yang tidak bisa disembuhkan, atau orang tua yang sudah sangat tua renta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali di kajian tafsir tematis pada kesempatan hari ini di tengah suasana yang cukup cerah di sekitar perkampungan yang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya, suasananya cukup sejuk sekali di sini. Alhamdulillah. Salat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikut-pengikutnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas yaitu lanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita masuk kepada ayat 184, masih berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana kok bisa diwajibkan puasa di bulan Ramadan berdasarkan ayat Al-Baqarah 183. Sekarang kita ya memasuki suatu ayat yang menyebutkan tentang konsekuensi bahwasanya orang yang meninggalkan puasa. Apa saja konsekuensinya? Di antaranya adalah ayat Al-Baqarah 184. Ya, kita akan baca bersama-sama. Mohon maaf ini agak ribet sedikit karena angin di sini juga cukup besar. Kita akan baca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 184 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang telah dihitung. Maksudnya ketika kemarin kita meninggalkan puasa. Faman kana minkum maridun, faman kana, maka siapa saja ada pada dirinya di antara kalian maridun itu sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya, karena sakit atau dalam perjalanan sehingga kalian tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka sebagai gantinya kalian harus mengganti hitungannya pada hari-hari yang lain dengan hitungan yang sama. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan wajib atas orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, entah itu karena sakit atau karena hamil atau karena sakit keras yang tidak bisa disembuhkan atau karena menyusui, ya, yang sehingga dia tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan, fidyatun ta'amu miskin, maka dia wajib membayar fidyah, yaitu memberikan makanan bagi orang miskin sebanyak ya hari yang ditinggalkannya, ya dalam satu hari, ya, memberikan miskin, fakir miskin satu hari. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Faman tatawwa, maka barang siapa yang tatawwa khairan. Tatawwa khairan itu maksudnya zada fil fidyah, memberikan
tambahan dalam fidyah. Ya, fidyahnya ditambahin, ya ngasih makan 1 hari, wah ternyata mungkin kita masih banyak hartanya, maka kasih makan yang lebih banyak. Biasanya kita makan 3 piring, ya udah kita kasih makan 6 piring untuk orang miskin. Ya, itu lebih baik. Ya, fa huwa khairul lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Ya, maka puasa kalian itu lebih baik daripada bagi kalian in kuntum ta'lamuna, jika kamu mengetahui. Ya, kalau kita sakit, kita masih bisa puasa, puasa lebih baik. Kalau kita dalam perjalanan, kita musafir, kemudian kita berpuasa, maka itu lebih baik. Ya, maka marilah kita baca tafsir Taisir fi Usulit Tafsir, itu tafsir surat Al-Baqarah yang dikarang oleh Syekh Adha Abrusto. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Ya, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ya. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang bisa dihitung. Apa maksudnya? Ay qalilat. Ya. Ayyaman ma'dudat ya ay qalilat. Maksudnya hari-hari yang sedikit. Maksud dari ma'dudat adalah qalilat. Fal arabu tutliqu 'alal qalili ma'dudan. Orang-orang Arab biasa mengatakan sesuatu yang sedikit itu ma'dud, sesuatu yang ma'dud artinya sedikit. Faka'annal katsiru ghaira ma'dudin. Ya, seolah-olah sesuatu yang katsir banyak itu adalah ghairu ma'dudin, itu tidak bisa dihitung. Banyak, saking banyaknya sehingga tidak bisa dihitung. Ala nahwi qouli subhanahu, sebagai contoh juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Yahudi ya mengatakan lan tamassana an-naru, tidak akan menyentuh kepada kami apa neraka illa kecuali ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit. Maksudnya orang Yahudi tidak mau, ketika diancam dengan neraka, tidak mau masuk Islam, mereka mengatakan, neraka, kita masuk neraka paling cuma sebentar saja. Ayyaman ma'dudat, ayyaman qalilat, hari-hari yang sedikit. Surat Al-Baqarah ayat 80. Ya, bihasabi za'mi Yahudi, ya, innaha qalilah. Sebagaimana anggapan orang-orang Yahudi bahwasanya mereka akan masuk neraka ya dalam waktu yang singkat, sedikit. Wa qalu subhanahu wa ta'ala wa syaruhu bi thamanin bahsin darahima ma'dudah. Ya. Ini di dalam surat Al-Yusuf ya ayat 20, ketika orang-orang Mesir menemukan Nabi Yusuf alaihissalam dalam sumur, mereka maka akan menjual. Wasyarahu bitsamanin basin darahima ma'dudah, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Darahima ma'dudah, dirham-dirham yang sedikit, harganya murah. Ya, ai bitsamanin qalilin, maksudnya dengan harga yang sedikit. Falihada, oleh karena itulah fa inna ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit itu sesungguhnya ay qalilah, hari-hari yang sedikit. Wa hiya syahru ramadhana, ya, tis'atun wa isruna, yaitu bulan Ramadan jumlahnya cuman tis'atun wa isruna, 20, au thalathuna yauman, atau 30 hari. Sedikit banget kan? Maka disebut ayyaman ma'dudat. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-sahru tis'atun wa isruna au thalathuna yauman. Satu bulan itu jumlahnya 29 atau 30 hari. Ya. Kemudian, ba'da an bayyana subhanahu fardhu siyam. Ya, setelah Allah SWT menjelaskan fardunya siyam, ya, kewajiban untuk berpuasa. Rakhasa lil marda wal musafirina al-fitra au as-sauma. Ya. Kemudian Rasulullah Allah SWT memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit atau pada para musafir, orang-orang yang dalam perjalanan, al-fitra au as-saum, untuk dia boleh berbuka puasa atau tetap melanjutkan puasa. Fa in aftaru
qada'uhu fi ayamin ukhar. Jika mereka berbuka puasa, artinya mereka tidak puasa karena sakit atau dalam perjalanan, ya, qada'uhu fi ayamin ukhar, maka dia wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Wa hadza lil maridil ladzi yurja shifa'uhu. Ya. Dan ini kewajiban mengganti puasa adalah bagi orang yang sakit tetapi sakitnya itu bisa diharapkan kesembuhannya. Wa huwa alladzi yastati'u ayyasuma wa yastati'u ayyuftira. Yaitu bagi orang, ya, dia itu kira-kira mampu untuk berpuasa atau mampu untuk tidak berpuasa, ya, boleh puasa atau boleh tidak. Walil musafir alladzi yastati'u ayyasuma, dan bagi orang musafir yang dia itu bisa untuk berpuasa, wa yastati'u ayyuftira, dan bagi dia itu mampu untuk tidak berpuasa, faqad rakhasa lahumallahu subhanahu bil fitri. Ya, maka bagi seorang musafir yang dia itu bisa puasa, mampu berpuasa dan tidak berpuasa, silahkan diberi pilihan, maka Allah memberikan keringanan bagi mereka itu untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Insya'u, jika mereka mau, summal qada, ya, kemudian menggantinya fima ba'da inda intihai safari al maradi, ya, fima ba'du, ya, summal qada'u fima ba'du inda intihai safari al maradi, ya, kemudian dia menggantinya puasa itu setelah dia selesai sakit atau selesai dalam perjalanannya, itu sudah sampai, sudah mukim kembali. Amal maradu, ya, fa ma'rufun, adapun sakit itu kita sudah sama-sama mengetahui. Wa amas safaru fa huwa safaru syar'i, maka adapun safar, perjalanan itu harus perjalanan yang nilainya syar'i, bukan perjalanan yang untuk kemaksiatan, ya. Alladzi tuqsiru fihi as-salatu, yang mana perjalanan syar'i itu, ya, yang sudah diperbolehkan untuk mengqashar salat. Wa huwa alladzi naqala an sahabah, ya, taqdiruhu, yaitu perjalanan yang diambil, ya, dari sahabat, yaitu perkiraan perjalanannya, kama su'ila Ibnu Abbas, ya, sebagaimana ditanya Ibnu Abbas an safaril ladzi tuqsiru fi as-salatu, tentang perjalanan yang boleh, ya, di dalamnya diqashar salat, ya, salatnya diqashar. Kalau perjalanan pendek nggak boleh berbuka puasa. Tapi kalau perjalanan panjang, jauh, yang mana sudah diqashar salat, diperbolehkan, ya, maka itu baru boleh itu untuk buka puasa. Ya, sebagaimana kata Ibnu Abbas ketika ditanya, ya, jaraknya, faqala min asfan ila lit ta'if au juddah lit ta'if, yaitu sekiranya jarak antara kota Asfan dengan kota Taif, atau jarak antara kota Jeddah dan kota Taif, itu kata Ibnu Abbas. Walladzi warada bin nususin ukhra, dan juga, ya, hadis dari yang turun dengan nas yang lain, ya, salah satu farasikh, ya, yaitu 3 farsakh. Jadi jarak yang kita boleh untuk berbuka puasa atau kita boleh mengqashar salat itu adalah 3 farsakh, ya. Wal farsakhu arba'atu burudin. 1 farsakh itu 4 burud, 4 barid, ya. Wa taqdiruha bil musafati hadil ayam nahu 90 kilometran. Ya. Ya, kalau perkiraan, yaitu perkiraan 3 farsakh itu kalau dikirakan, ya, yaitu 90 kilometran. Berapa 90 kilometer? 90 kilometer. Jadi kalau kita sudah melakukan perjalanan sejauh 90 kilometer, kita boleh untuk, ya, mengqashar salat. Kita juga boleh berbuka puasa ketika kita ingin. Kalau kita mau berbuka puasa, sudah diperbolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rukhsah, keringanan. Itu pertama. Selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang dia tidak mampu lagi, ya, tidak mampu untuk berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia wajib membayar fidyah kepada orang-orang miskin, memberikan makan kepada orang miskin.
Ya, ba'da an bayyana Allah Subhanahu fardhas siyami 'alal muslimin. Setelah Allah SWT menjelaskan kewajiban puasa bagi orang muslimin, wa annahu ayyaman ma'dudat, bahwasanya puasa itu adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit, ya, jumlahnya tidak banyak. Ya, cuma 30 hari atau 29 hari, yaitu syahrul Ramadan. Ya, dzakarallahu ghairul qadirina 'ala siyami bisifatin muaqqatatin atau bisifatin daimatin. Kemudian Allah, ya, menyebutkan bagi orang yang tidak bisa berpuasa, ya, karena tidak bisa puasanya itu karena jangka waktu, ya, karena sakit, ya, atau karena musafir dengan jangka waktu tertentu bisa sembuh, atau bisifatin daimah, atau memang dia tidak mampu berpuasanya itu dalam waktu yang cukup lama, ya, dalam waktu yang cukup lama sekali, ya, seperti sakit parah yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Ya, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka penggantinya adalah di hari-hari yang lain, ya, yaitu li ghairil qadirina bi sifatin muaqqatatin. Ayat ini ditunjukkan kepada orang yang tidak bisa berpuasa dalam jangka waktu tertentu, ada batasannya. Misalkan sakit hingga dia sembuh, perjalanan hingga dia sampai, ya, maka disebut faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia wajib mengganti pada hari yang lain, khusus bagi yang uzurnya dengan jangka waktu tertentu. Yang kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Ayat selanjutnya dilanjutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu, barang siapa yang dia tidak mampu melaksanakan puasa, fidyatun tu'amu miskin, maka dia wajib membayar fidyah, yaitu memberikan makanan kepada orang miskin dalam waktu 1 hari. Atau kalau dia tidak mau berpuasa 30 hari, ya berarti 30 hari dia nggak bisa puasa. Yaitu li ghairil qadirina bisifatin daimah. Ayat ini ditunjukkan untuk orang yang tidak bisa puasa dengan sifatnya selama-lamanya. Yaitu siapa? Orang yang sakit parah, orang yang sudah tua renta, ya, tidak mampu melaksanakan puasa, maka dia bayarnya fidyah. Tapi kalau kita cuma sakit doang, ya, harus ganti, gitu, berdasarkan ayat ini. Wa yudiqunahu laha ma'nayani. Lafaz kalimat yuti'unahu itu memiliki 2 makna, ya. Yang pertama adalah yasumunahu ma'al wasa', yaitu dia berpuasa, boleh berpuasa tapi jangka waktunya dibebaskan, dilonggarkan. Wa yasumunahu ma ifraghil juhdi wat taqah. Atau yang kedua yaitu dia itu berpuasa nanti, ya, ma ifraghil juhdi, ya, bersamaan dia terus berusaha dengan sekuat tenaga, ya, sekuat tenaga, ya. Jadi yutiqunahu maknanya, ya, dia tidak bisa berpuasa, ya, puasa dia dengan kelonggaran waktu, atau dia sudah berusaha semampunya tapi memang dia tidak mampu. Misalkan orang tua, aduh sampai duhur aja, misalkan mampunya sampai duhur, kalau ini bisa pingsan atau sakit yang lebih parah lagi, maka itu berarti dia sudah berusaha dulu, gitu, ya, dengan sekuat tenaga, tapi memang dia dasarnya yang sudah nggak mampu. Nah, itu disebut, ya, yutiqunahu. Fa in kanat bil ma'nal awwali kana ma'nal ayat. Kalau seandainya makna ayat ini adalah makna yang pertama, yaitu yasumunahu ma'al was'i, yaitu boleh berpuasa tapi silahkan waktunya dilonggarkan, ya. Khitabun lil muslimina ayyasumu syahra Ramadan, ya, maka maknanya adalah khitabun lil muslim, perintah bagi kaum muslimin ayyasumu syahra Ramadan, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Fa in kanu mardo au musafirin, seandainya dia itu sakit atau dalam perjalanan, falahum ayyasumu, maka
wajib bagi mereka untuk berpuasa, au yuftiru, atau berbuka, wa yaqdu fi ayamin ukhar, dan menggantinya pada hari yang lain. Wa in kanu yastati'una siyamahu falyuftiru. Seandainya dia itu bisa ya untuk berpuasa, falyuftiru, kemudian dia berbuka, ya, wa yukhriju fidyatan, kemudian dia mengeluarkan fidyah an kulli yaumin yuftirunahu, pada setiap hari-hari yang dia tidak berpuasa, ya. Jadi kalau dia mampu berpuasa kemudian dia nggak puasa, maka dia konsekuensinya adalah ya mengeluarkan fidyah dari setiap hari-hari yang dia tinggalkan itu. Wa bihadzal makna la yastaqimul khitab. Kalau maknanya kayak gini, maka khitabnya itu tidak sejalan, ya. Fa huwa fil bidayati amrun bisyam, maka dia pertama di awalnya adalah perintah untuk berpuasa. Wa fi hadil ayati amrun bil iftari, kemudian ayat ini kemudian perintah untuk berbuka, ya. Jadi tidak sejalan, ya. Wa ikhrajul fidyah, dan mengeluarkan fidyah, wa kullu dzalika limustati isyam, artinya semua itu bagi orang yang bisa berpuasa. Orang yang mampu jadi boleh untuk tidak berpuasa kemudian bayar fidyah. Orang yang sakit tidak berpuasa. Jadi sama. Jadi ayatnya itu tidak sejalan. Pertama ada perintah puasa, kemudian kedua perintah untuk berbuka. Seandainya makna itu makna pertama. Jadi orang puasa dengan keluasan, ya. Wa wadihun, ya. Dan jelas wa wadihun huna di sini anal khitabu la yastaqim. Kalau maknanya menggunakan makna yang pertama, maka perintahnya itu jadi tidak sejalan, tidak sinkron gitu, ya. Kemudian mana tadi? Ya. Hadza idza ya i'tabarna makna yutiqunahu. Ini kalau kita memaknai makna yutiqunahu sebagai yasumunahu ma'al was'i. Boleh berpuasa bersamaan dengan kelonggaran. Ay yastati'unahu li'annal was'a wal istita'ata dzata dalalatin wahidah. Jadi ketika dia itu mampu. Kenapa? Karena makna wasa' keluasan, wal istita'ah dan kemampuan, mampu untuk berpuasa, lalu wasa untuk berpuasa, dzata dalalatin wahidah, itu memiliki satu dilalah, satu petunjuk, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ya, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 286. Wal hadis, dan juga hadis, ya, ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya, apa-apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kalau kita memaknai dengan yutiqunahu dengan yasumu, ya, yasumunahu minal bil was'i, atau berpuasa dengan kelonggaran, maka kurang tepat sebenarnya, ya. Wa amma 'alal makna tsani, adapun makna yang kedua, yutiqunahu, makna yutiqunahu adalah yasumunahu ma'a ifraghil juhdi wa taqah. Dia itu berpuasa dengan mengeluarkan segenap kemampuannya, ya. Jadi berusaha keras dulu, ai ma'al halak, ya, tapi ternyata dia tidak mampu. Kalau dia berpuasa terus akan terjadi kehancuran, akan dia sakit parah atau dia bisa mati. Fa inal khitaba yastaqim, maka kalau menggunakan makna ini, ya, makna yang kedua, maka khitabnya jadi pas, ya, jadi pas, sejalan. Li'anal makna indaha yakunu, karena maknanya akan menjadi seperti ini, ya. Ayyuhal mu'minun sumu syahra Ramadan, wahai kaum mukminin, orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian pada bulan Ramadan, inistata'tum, jika kalian mampu. Fa in kuntum mardo ala safarin, jika kamu sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Wa in kuntum la yastati'una siyamahu, jika kalian tidak mampu, fa in kuntum la tastati'una siyamahu, jika kalian tidak mampu berpuasa, ya, illa ma'al halak,
ya, melainkan kalau kamu berpuasa itu kamu bisa hancur, bisa sakit, ya bisa meninggal, ya, kasyaikhil kabir, seperti orang yang sudah tua, al-haram, ya, yang sudah tua banget, ya, wal ajuz al-kabirah, dan orang yang tidak mampu berpuasa, ya, al ajuz al-kabirah al-haramah, karena sudah sangat tua sekali, awal armid al marid, atau orang yang sakit, alladzi la yurja syifa'uhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sakit parah. Ya, banyak kan orang sakit parah yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Fal yuftiru, maka hendaknya dia berbuka, wal yukhriju fidyatan, dan hendaknya dia mengeluarkan fidyah. Nah, ini pas maknanya kalau kayak gini. Jadi nggak sembarangan orang itu boleh tidak puasa dan bayar fidyah. Harus sakitnya itu sakit yang tidak bisa disembuhkan, atau orang tua yang sudah sangat tua renta. Wa hakadha yastaqimul khitab. Dan kalau makna seperti ini adalah maknanya sejalan. Fayakunul amru bisyamil mustati'i, maka perintah puasa itu hanya diperintahkan untuk orang yang mampu saja. Wa rukhsatun lil musafiri wal maridi bil iftari wal qada, dan rukhsah bagi orang yang sakit dan musafir yang dia berbuka tapi dia wajib membayar qada. Wal kabirul haram, ya, wal maridul ladzi la yurja shifahu al fitru wal fidyah, dan bagi orang yang sangat tua renta sehingga tidak bisa berpuasa, atau orang yang sakit dan sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia itu berbuka puasa dan wajib membayar fidyah. Nah, ini maknanya menenteramkan hati kalau kayak gini. Walidzalika fa innal ladzina yaquluna bi annahu fi awalil Islam. Oleh karena itulah, maka sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bi annahu fi awalil Islam, bahwasanya di awal-awal Islam, kana shaumu lil mustati' 'alal khiyari, insya'a shama wa insya'a aftara. Bahwasanya dulu katanya ada yang mengatakan bahwasanya puasa itu pada zaman dulu awal-awalnya adalah untuk orang yang mampu saja. Ya, 'alal khiyari, bebas milih, insya'a shama, jika dia mau dia puasa, wa insya'a aftara, jika dia mau maka dia berbuka puasa, wa yukhriju fidyatan, dan kemudian dia mengeluarkan fidyah. Summa nasakhat, ya, nusikhat bil ayati taliyah, kemudian dinasakh perintah tersebut, kejadian tersebut dengan ayat berikut. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa di antara kalian melihat bulan hilal, bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, qaulu ulaika wa riwayatul lati, ya, istanadu ilaiha kulluha marjuhatun, maka ungkapan seperti itu, ya, atau orang-orang yang mengatakan seperti itu, riwayat-riwayat tersebut, sanadnya itu adalah sanadnya, ya, dhaif, ya, sanadnya dhaif, li'annahu la ya'madu lil qawli bi anna nassan, ya, yunsakhu, ya, akhar illa idza tahaqqaqat syurutun naskhi. Ya, kenapa? Karena itu sandarannya itu, ya, tidak ada sandarannya lah. Bagi orang yang mengatakan bahwa satu nas yunsahu itu dinasah dengan nas yang lain, illa idza tahaqqaqat syurutun naskhi, kecuali apabila, ya, ada terpenuhi syarat-syarat nasakh wal mansukh, ya, syarat-syarat nasakh. Wa minha ta'adzurul jam'i, di antara syarat nasakh itu adalah ta'adzurul jam'i, tidak bisa dikompromikan. Jadi kalau ada ayat satu, ya, dengan ayat lain seolah-olah bertentangan, dan ayat itu tidak bisa dikompromikan maknanya, maka baru itu, ya, bisa dinasakh. Ya, ayat satu bisa menasakh ayat yang lain. Tapi kalau bisa dikompromikan, ya berarti tidak terpenuhi syarat nasikh wal mansukh. Ya. Ya, jadi salah satu syarat nasikh itu adalah ta'adzurul jam'i bainan nassaini, ya. Wa huna la yata'adzuru, ya, dan ini tidak bisa, tidak ada, ya, tidak bisa, dan ini karena ayat ini bisa dikompromikan. Fa yakunur rajihu ma dzakarnahu, maka yang rajih adalah yang kami sampaikan tadi di awal, min anna fardhus shaumi, yaitu bahwasanya kewajiban puasa lam yunsakh itu tidak dinasah. Wa innahu mundul bidayati nasun muhkamun, yaitu sejak awal
perintah puasa itu adalah nas yang muhkam, yang jelas. Ya. Fardun 'alal muqimina al-mustati'ina siyam. Wajib bagi orang yang mukim yang dia itu bisa melaksanakan puasa. Wa rukhsatun lil marda wal musafirina bil fitri ma'al qada'i. Dan ada keringanan bagi orang yang sakit atau orang dalam perjalanan untuk berbuka ma'al qada'i, tapi dia harus mengganti di hari yang lain. Wali syaikhil kabiri wal mardu alladhi la yurja shifa'uhum, dan bagi orang yang tua, orang yang sudah tua renta, dia tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya, yaitu bil fitri wal fidyah. Dia boleh berbuka tapi kemudian membayar fidyah. Jadi bisa dibedakan ya. Yang pertama adalah dia boleh berbuka puasa tapi harus mengqadha bagi orang yang ya mampu. Tapi bagi orang yang benar-benar tidak mampu karena udah tua atau sakit yang tidak bisa disembuhkan, maka dia buka puasa bayar fidyah. Nah, itu ya. Hadza ma tadullu alaihi ayatul karimah. Inilah yang ditunjukkan ya dalam ayat-ayat yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Ya. Wa yu'akkadu dzalika ma ruwiya an Ibnu Abbas, dan dikuatkan lagi riwayat ini apa-apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Bihadal makna, dengan makna ini, wa adamin naskhi kama rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Dan tidak adanya nasakh sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan selainnya. Qala Ibnu Abbas, ya. Berkata siapa Ibnu Abbas? Laisat mansukhatun. Laisat mansukhatan huwa asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah. Ya, tidak ada mansukh, tidak ada mansukh di sini. Yaitu siapa yang maksudnya yuti'unahu, itulah syaikhul kabir, orang yang tua renta, wal mar'atul kabirah, atau nenek-nenek. La yastati'ani, yang keduanya itu tidak bisa ayyasuma, tidak bisa berpuasa, ya. Fayud'imani makana kulli yaumin miskinan. Maka dia wajib memberikan makan bagi setiap yang ditinggalkan itu satu hari bagi orang miskin. Satu hari meninggalkan puasa, maka satu hari memenuhi kebutuhannya orang miskin. Ya. Kemudian selanjutnya adalah faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang menambah fidyah, ya, maka itu lebih baik daripada buat dia. Ba'da qouli subhanahu wa ta'ala, setelah ayat wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fiha dilalatun ala anna man akhraja aktsara minal fidyah al-matlubah, ya, an kulli yaumin min fitrihi fa huwa khairun lahu wa qurba ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya bagi orang yang mengeluarkan lebih banyak fidyah daripada yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah lebih baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bayar fidyah jangan ngepas. Kalau banyak lebih baik. Misalkan kita biasa makan sehari berapa? Satu makan 20.000 misalkan, sehari 60.000, kasih fidyah 100.000. Itu khairin. Atau bahkan 200.000. Berarti kalau kita meninggalkan puasa selama 30 hari dikali 200.000. Ya, 30 hari dikali 200.000 berapa itu? Ya, 6 juta. Ya, 6 juta. Coba itu kasih fidyah 6 juta. Itu lebih baik ya, daripada cuma 3 juta. Dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Amma miqdarul fidyati an kulli yaumin min fitrihi, adapun jumlah fidyah dari setiap hari yang dia tinggalkan, fahya ma yakfi li'it'ami miskin. Itu adalah sesuatu yang kira-kira mencukupi bagi makan orang miskin dalam sehari. Li'anna ta'amu miskin, karena ta'amu miskin, makan orang miskin, badlun min fidyah, sebagai ganti daripada fidyah. Fahya ta'amu miskin yauman an kulli yaumi fitrin, yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang miskin pada satu hari di mana hitungannya dia berbuka berapa, ya. Wa yuqaddaru ta'amu biqadrihi fi waqtihi ma yakfihi bil mu'tadi fil yaum. Ya, jadi perkiraannya makan pada waktu dia meninggalkannya adalah sesuatu yang mencukupi,
ya, mencukupi bagi orang miskin itu dalam satu hari. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasamu itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamuna, jika kamu mengetahui. Fahiya, maka takni ayat ini bermakna anna, ya, man rakhasallahu al-fitra kal musafir wal maridi waladillahu ayyasuma aw yuftira, ya, bagi orang yang dia itu diberikan rukhsah untuk berbuka puasa seperti musafir atau orang sakit, ya, yaitu dia bebas untuk berpuasa atau tidak, ya, khairan lahu ayyasuma, maka lebih baik baginya untuk berpuasa in kana, ya, mardahu, in kana mardahu aw safarahu, in kana mariduhu aw safaruhu, jika sakitnya atau perjalanannya la masyaqqata fihi, tidak ada kesusahan di dalam perjalanan atau sakitnya itu. Wa yastati'u al-qiyama biduni masyaqqatin, dan dia bisa menjalankan puasa tanpa adanya rasa takut, ya, tanpa adanya kesusahan. Fa in kana shaumuhu murhiqan lahu fi maradihi aw safarihi fa fitruhu afdal. Tapi jika dia puasanya itu bisa menjadikan dia susah, ya, atau dalam perjalanan tambah susah, ya, fa fitruhu afdal, maka berbuka itu lebih utama. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, ya, qad dalala alaihi, Rasul melihat ada seseorang yang dinaungi sama orang. Faqala ma hadza, maka Rasul mengatakan, apa ini? Qalu shaimun, dia ini orang yang berpuasa. Qala laisa minal birri asyamu fi safar. Kemudian Rasul mengatakan, kalau puasa membuat jadi susah kayak gini, laisa minal birri, ya, bukan merupakan ketaatan kepada Allah, ya, berpuasa ketika dia safar, ya. Jadi kalau safar puasa dia nambah lemes, nambah nggak kuat, pingsan malah di perjalanan, ya lebih baik berbuka puasa. Wa fi riwayatin laisa minal birri asyamu fi safar, ya, bukanlah merupakan ketaatan kepada Allah, yaitu berpuasa ketika dia safar. Alaikum bi rukhsatillahi azza wa jalla, ya, faqbaluha, maka wajib kalian itu mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Terimalah rukhsah itu. Ya, akhrajahu an-Nasa'i, hadis ini riwayat Nasa'i, ya, wa tadhkiru biqabuli rukhsah fi hadzal maqami yakni annaha huna afdal. Ya, menyebutkan Rasul memerintahkan ambillah rukhsah ini, maksudnya diambil rukhsahnya itu adalah lebih utama daripada dia tidak mengambil rukhsah. Kenapa? Karena menyebabkan kehancuran bagi dirinya itu sendiri. Nah, ini kira-kira makna dari ayat Al-Baqarah 184. Semoga ini bisa menambah sakofah kita, menambah ketaatan kita kepada Allah SWT di bulan Ramadan ini. Ya, semoga teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT juga puasanya pada hari ini dilancarkan dan diterima oleh Allah SWT. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.